Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ar-Rahman Faraji, NPM 21150610667 dari kelas TIB. Di sini saya akan menjelaskan beberapa percobaan dari praktikum 3 sistem operasi yaitu deadlock dan akan mencoba menjelaskan bunker algoritma. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu deadlock. Deadlock itu adalah kebuntuan atau jalan buntu. Analoginya seperti kemacetan parah di jalan raya, seperti di ilustrasi ini. Jadi deadlock itu keadaan dua atau lebih proses yang meminta resource dalam waktu yang tidak terbatas lamanya. Apa itu resource? Resource itu adalah sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan proses. Jadi kita langsung saja masuk ke percobaannya. Kita buka dulu CPU simulator untuk menjalankan program. Lalu kita copy program 1, 2, 3, dan 4. Masuk. Kita pencet compiler. Apabila udah nge-save, kita load aja. Compile dan load in memory. Lalu kita ulangi sampai percobaan keempat. Kita compile, load in memory. Lalu percobaan ke yang terakhir keempat. Kita masukkan load in memory. Nah, setelah itu kita ini masuk ke OS simulatornya, lalu menggunakan round robin dengan 10 tick dengan kecepatan maksimum dan memasukkan programnya ke ready process. Lalu kita start dan kita akan melihat view resource-nya. Nah, terjadi deadlock. Mengapa demikian? Karena R1 ini menggunakan 4 dan meminta request 7, di mana 7 ini digunakan oleh R4. Dengan R4 ini meminta 6, di mana 6 ini digunakan R3, dan R3 meminta 5, di mana 5 ini digunakan R2, lalu R2 meminta 4, yang di mana 4 itu digunakan oleh R1. Jadi seperti ini ilustrasinya. Untuk meniadakan deadlock ini kita bisa merilis salah satu dari R ini. Apa itu rilis? Kita cari dulu rilis. Rilis itu adalah melepaskan. Kita akan melepaskan salah satu proses atau sumber dayanya. Kita rilis yang nomor 1, R1. Maka deadlock akan menghilang, kebuntuan atau menghilang, karena salah satu R ini mengalah dengan melepaskan sumber daya. Jadi kita mau nyoba satu-satu proses ini, ada di slow, hold, and wait. Kita close, kita masukkan, lalu start. Kita lihat apakah akan terjadi deadlock atau tidak. Tunggu. Pada proses ini tidak terjadi deadlock karena hold and wait itu adalah ini kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya deadlock. Jadi kita di slow. Jadi maka deadlock tidak akan terjadi pada proses kali ini. Kita coba di slow circular wait. Apakah akan terjadi deadlock atau tidak?
eh, di proses ini terjadi deadlock karena circular wait itu adalah tunggu menunggu. Kita coba untuk use total ordering. Kita masukkan. Oh, belum kita stop. Kita remote, kita clear. Terjadi error. Aduh, keluar, kita ulangi. Sembari menunggu, kita baca dulu 4 kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock. Itu ada mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Di yang awal tadi, kita masukkan proses, kita compile, kita load and memory. Kalau proses 2 juga begitu, kita compile dan load in memory. Proses 3 kemudian terakhir proses keempat. Load in memory. Oke. Lalu kita atur round robin 10 ticks. Masukkan. Tadi sampai di total ordering. Bakal kita start. Apakah akan terjadi deadlock atau tidak? Dengan menggunakan total ordering itu tidak akan terjadi deadlock dikarenakan program akan memprioritaskan proses yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Lalu kita coba untuk yang abort proses. Kita masukkan. Kita lihat apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, terjadi deadlock di awal. Apakah di akhir ada deadlock atau tidak? Oh ya, abort proses. Apa itu abort? Abort itu menggugurkan. Jadi menggugurkan salah satu proses. Nah, dengan menggugurkan salah satu proses, maka deadlock akan tidak akan terjadi deadlock pada suatu program dalam suatu sistem. Lalu kita coba preempt resource. Kita masukkan P1, P2, P3, dan P4. Tuh, kita start. Lihat. Oh ya, ini ada pengertiannya preempt. Resource preempt. Resource yang dapat diambil dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Apakah terjadi deadlock pada proses ini? Nah, tidak. Jadi kita sudah mencoba beberapa fitur di CPU simulator. Kita akan beralih ke bunker algoritma. Di bunker algoritma ini kita bisa mencobanya di Google dengan mengetik bunker algoritma simulator, lalu masuk ke salah satu webnya. Di A ini kita menggunakan 10 instan. Di B kita menggunakan 5 instan dan C 5 dan C 7. Kita pakai sampel dan kita akan mencari available. Available ini didapat dari 10 dikurangi 2 dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 0. Jadi 10 dikurangi 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7. 10 dikurangi
7, maka akan A ini 3. Begitupun yang B. B 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi 1, 3. Yang C 7. 7 dikurangi 2, 5. 5 dikurangi 1, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu kita akan mencari unitnya. Unit ini didapat dari max dikurangi allocation. Jadi 7 dikurangi 0, 7. 3 dikurangi 2, 1. 9 kurangi 3, 6. 2 kurangi 2, 0. 4 kurang 0, 4. Yang B ini 5 kurang 1, 4. 2 kurang 0, 2. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 1, 1. Dan 3 kurang 0, 3. Begitupun yang C. C itu didapat dari 3 kurang 0, 2 kurang 0, 2 kurang 2, 0. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. Lalu kita akan mencari proses sequence. Ini save process sequence. Kita cari apa pengertiannya. Urutannya yaitu dimulai dari P2, lalu kemudian P4, P5, P1, dan yang terakhir P3. Itu caranya ini available matrix. Matriks yang tersedia 3, 3, 2. Asli 2, 1. Jadi 3, 3, 2 ditambah 2, 0, 0. Jadi akan 5, 3, 2. 5, 3, 2. Lalu ada 7, 4, 3. 7, 4, 5. 7, 5, 5. Yang kelima itu 10, 5, 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.